Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali ma min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan, susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mampu beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari yastaghfirun, menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah
afdalu dzikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah.
Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa, didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 derajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat, menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat, doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada solawat, maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su, sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala.
Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan, susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mampu beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astagfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu, abu ulaka bi ni'matika 'alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah
afdalu dzikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita bersolawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah.
Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 derajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat, menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat, doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada solawat, maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su, sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Makna putus, putus sampai di dunia saja, tak boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita ingin amal kita malam ini tidak putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut namanya, maka majlis itu antanajifah, majlis yang busuk, majlis bau, majlis bangkai. Maka kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada budak anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka dia tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak muda-muda, belia-belia yang saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini 8 keutamaan orang yang bersedekah menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, kalau orang mati itu ditanya, apakah kamu mau hidup lagi? Maka orang mati itu menjawab, tapi belum ada orang yang mati hidup lagi. Macam mana kita boleh tahu dia menjawab? Sebab diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kami yang sudah mati ini diberi masa lagi, ajal masa, qarib pendek, sikit, kejap. Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Mereka tak ada kata, kalaulah kami boleh hidup lagi, kami ingin jihad, tak ada. Kalau boleh hidup lagi, kami ingin pergi haji, tak ada. Mereka katakan fa-as-sadaqah, kami ingin bersodaqah. Kenapa sodaqah? Kenapa bukan perang? Maka ulama membagi jawaban. Karena kalau haji itu balasannya nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya surga nanti selepas hari kiamat. Tapi kalau sedekah, balasan pahalanya diperolehi ketika di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang yang mati itu ingin kalau hidup lagi fa as-sadaqah, mereka ingin bersedekah. Sedekah, hampir semua kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Sadaqah. Sadaqah artinya benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sadaqah artinya benar. Kalau memang benar betul iman kita, mana buktinya? Buktinya adalah dengan bersedekah. Itulah kenapa sedekah itu disebut dengan sedekah, tanda iman itu benar. Karena untuk menggerakkan lidah bercakap sangat mudah. Apa kata pepatah orang Melayu? Lidah tak bertulang, mudah saja menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang benar betul cakap, mana buktinya? Buktinya adalah sedekah. Lelaki mengatakan saya cinta kepada kamu, senang saja nak mengatakan cinta, tapi apa bukti, proof, mana memang betul cinta? Maka dia mesti bagikan sedekah. Kalau yang tadi itu sedekah, kalau ini namanya sadaq. Sadaq artinya mahar. Mahar pernikahan lelaki dengan perempuan, aku nikahkan engkau dengan anak saya dengan memberikan cincin emas dan gelang rantai tunai. Itulah dia sadaq, tanda bukti cinta dia kepada seorang perempuan. Sadaqah, benar.
As-sidqu, sidik, benar. As-siddiq, orang yang benar. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, karena dia benar memberikan emas sebesar batu waktu dibawa pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan Siddiq karena dia benar imannya dengan memberikan sedekah. Tapi ada makna siddiq yang lain. Ketika yang lain mendustakan Nabi, tak percaya kepada Isra Mi'raj, dialah orang yang percaya, maka disebut dia dengan Siddiq. Siddiq dari kata sadaq, benar, karena iman dia yang benar. Mana bukti, proof bahwa iman dia benar? Dia bersedekah, membagikan emasnya sebesar batu. Nama dia Abu Bakar Siddiq. Nama ayah dia Abu Quhafah. Ayah dia tak Islam. Apa kata ayah dia? Habislah emas Abu Bakar itu dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar itu namanya Asma. Asma, mana emas ayah kamu? Dah habis dibawa Muhammad. Dia benci betul dengan Nabi Muhammad. Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Kata Asma, emas ayah tu masih ada dalam kain, Datuk. Lalu Abu Quhafah memegang. Abu Quhafah ni buta, dia tak nampak. Oh ya, masih ada lagi. Rupanya emas itu sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban." Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas walaupun sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab kalau sekarang ada orang bersedekah banyak, memanglah sekarang sudah aman. Tapi masa itu masa susah, masa payah, Abu Bakar Siddiq menunjukkan bukti keimanannya. Ini keutamaan yang pertama menurut Al-Quran. Kenapa orang bersedekah? Karena orang-orang mati, kalau dia boleh bagi tambah umur hidup lagi, mereka berkata, fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa nih? Sampai 8. Tadi saya dibagi tahu Ustadz sampai 8, atau tak pun sampai 8, kalau dah habis 60 menit habis. Yang kedua, idzas sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, tsunami namanya, wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Selepas itu kita pun bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila kita bangkit, tak ada atap, tak ada dinding, tak ada pokok kayu, semua gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Di mana kita bernaung, di mana kita berlindung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Bukan bernaung di bawah haji, bukan bernaung di bawah sembahyang, bukan bernaung di bawah puasa, tapi tempat bernaung atap adalah sedekah. Tapi jangan sebab kita kaji sedekah malam ni, esok subuh tak sembahyang. Awak tak sembahyang, kita bernaung di bawah sedekah. Betul, memang bernaung di bawah sedekah, tapi tiangnya sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang, salat itu adalah tiang daripada agama. Maka tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti adalah sedekah. Ada yang tenggelam kerana peluh saking panasnya, ada yang tenggelam kerana peluh sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ada yang tenggelam habis. Tapi ada orang yang merasa sejuk, selesa. Kenapa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang-orang yang membina masjid, macam mana mahalnya masjid, jutaan ringgit, maka ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kepanasan, semua terik matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala,
tapi ada orang yang tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi kita rezeki supaya kita boleh bernaung di bawah sedekah kita nanti insyaallah. Kita masa siang 12 jam, malam 12 jam, tapi di akhirat nanti 50 alfasanah, 50.000 tahun, belum tentu lagi diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang menghadap Nabi Adam, "Wahai Adam, kami sudah kepanasan, kami tak tahan di padang mahsyar ini." Kata Nabi Adam, "Saya malu menghadap Allah." Dulu kata Allah, "La taqraba hadhihi syajarah." Jangan dekati pokok kuldi. Fatakuna minaz zalimin. Nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan. Tapi digoda syaitan. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Cepatlah Nabi Nuh menghadap kepada Allah supaya diputuskan mahkamah ini. Kata Nabi Nuh, "Saya malu menghadap Allah. Anak saya Kan'an, masa saya panggil, ya bunayya, wahai anak saya Kan'an, irkam ma'ana, ayo mari naik ke atas perahu sampan ayah." Apa kata Kan'an? "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Saya naik sampan, saya naik ke atas bukit, saya akan selamat. Rupa-rupanya hujan 40 hari 40 malam, tenggelam. Kita belum lagi 40 hari 40 malam, baru 2 hari buaya dah naik ke jalan. Macam mana 40 hari 40 malam? Maka saat itu, saat anaknya Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? "Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli." Itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan anakmu. "Innahu amalun ghairu salih." Karena amal dia tak baik. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Saya pun malu menghadap Allah kerana perbuatan Bani Israel, umat saya jahat." Mereka datang menghadap Nabi Isa. Kata Nabi Isa, "Saya malu menghadap Allah kerana mereka menyembah saya selepas saya meninggalkan mereka." Pada akhirnya mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang berani menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dia umatnya. Maka walaupun kita umat yang paling kecil, umur paling pendek, badan paling tidak bertenaga, tapi kita adalah umat yang pertama nanti yang akan diputuskan perkara, dan kita adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mereka yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi berkata, "Apa itu wahai Musa?" Taurat. Nabi Muhammad SAW memanggil, "Mari Taurat." Lalu Nabi Muhammad mengkoyak. Apa kata Nabi? "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyattabi'ani." Kalaulah Musa masih hidup, dia pasti akan ikut saya. Dan itu betul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua nabi-nabi jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang kedua, kita bernaung di bawah sedekah. Yang ketiga, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka seperti air yang memadamkan api. Kita kalau nampak api, mudah-mudahan kita selamat daripada terbakar, amin. Lalu kemudian datang api, kita padamkan dengan air. Lalu kemudian macam mana memadamkan api neraka? Air sebanyak apa yang boleh memadamkan? Maka kata Nabi SAW, keutamaan yang ketiga adalah sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan api neraka. Jadi kalau kita dulu banyak silap, banyak salah,
banyak dosa. Kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua pernah salah, pernah mabuk, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi. Kalaupun dia tidak buat dosa yang zahir, pernah hasad, pernah dengki, busuk hati. Maka ketika itu macam mana memadamkan murka Allah dengan istighfar, memadamkan dengan sembahyang, solat, sunat, taubat? Ada satu cara lagi. Dengan cara apa? Memadamkannya dengan sedekah. Tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka marah Allah subhanahu wa ta'ala, padam dengan sedekah. Tapi tentu saja sedekah yang ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Datang seorang yang sudah banyak dosa menghadap Nabi, menghadap pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, saya ini banyak salah, banyak dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu kerana kamu sudah membunuh. Dia cabut pisau dia. Kalau begitu kamulah yang ke-100. Dia dah bunuh 99. Itu maka saya takut juga kalau datang orang, Ustaz Somad, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa dosa kamu? Membunuh orang. Ayo Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Surat Al-Baqarah. Bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu dengan membunuh diri. Sebab Bani Israel minta ampun kepada Allah bukan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah bukan dengan sembahyang taubat. Bani Israel kalau dia minta ampun kepada Allah dulu zaman Nabi Musa, dia ambil pedang, dia ambil parang panjang, dia cari orang yang sama-sama berdosa. Saya ada dosa, saya cari tuan-tuan yang ada dosa. Tuan ada dosa? Ada. Kita nak bertaubat? Ya, ayo kita. Nanti kita sama-sama cincang. Nanti tuan cincang saya cincang tuan. Kita sama-sama mati, baru Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang silap khilaf salah, summa yatatahhar, mandi taubat. Apalagi kita di Bandar Seri Begawan, bila tadi pesawat terbang nak landing turun, nampak cantik laut keliling. Jadi siapa nak mandi taubat, pergi ke laut. Kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Aku mandi taubat, saya mandi taubat. Selepas mandi taubat, tak boleh mandi taubat, wuduk. Tak boleh wuduk, tayamum. Selepas itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu sebut, jangan sebut. Ada seorang lelaki, maaf, nafsu dia tinggi. Lalu di jalan dia nampak perempuan. Selepas itu maaf, dia cium. Selepas itu dia datang ke Nabi, dia mengadu. Ya Rasulullah, tadi saya melakukan begini-begini. Tegak Umar bin Khattab, Allah sudah tutupi, kenapa kamu bukakan di hadapan orang ramai? Allah mengampuni manusia kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun menampakkan dosanya dan bangga dengan dosanya. Ini orang akhir zaman ni sekarang banyak mujahirun. Dia mabuk, dia live streaming. Hai guys, dah mabuk ke malam ni? Ini al-mujahirun. Maka ulil amri mesti ambil hukum. Tapi orang yang pernah berdosa, pernah silap, pernah salah, jangan cerita lagi, tutup. Suami-suami kalau bertobat kepada Allah, mengadu kepada Allah, cukup. Jangan cerita ke istri. Allah menerima, istri tak terima. Jadi taubat cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dah. Bangkit tahajud malam minta kepada Allah. Jangan suara kuat-kuat. Cukup. Sebab tidak semua kejujuran boleh diterima orang lain. Tak semua perempuan boleh menerima kejujuran. Sakit hati dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selepas itu kemudian wa asbi'is sayyi'atal hasanata, dosa-dosa silap khilaf masa lalu bagaimana menutupinya? Hasanata, perbuatan baik.
sembahyang baik, sholat baik, tapi ada yang paling baik. Apa dia? Shadaqatus sirri, memperbanyak sedekah, memadamkan murka Allah seperti api dipadamkan oleh air. Marah itu adalah kobaran dari api neraka. Bila kita sedang marah, itu adalah api neraka lahab. Lahab itu artinya berkobar. Lahab pakai ba, lahab. Sebab saya pernah juga lalu di satu jalan, ada rumah makan, restoran Abu Lahab, pakai P, lahab, mungkin lahab, makan lahab. Allah Subhanahu wa taala memadamkan murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih cepat daripada murkaku. Memang Allah marah, tapi ketika dia berbagi kepada orang lain, dia tutupi dosanya di masa yang lalu. Syarat taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad saya tidak akan buat lagi sampai mati. Namanya taubat nasuha. Nasuha, 3 huruf. Nasoha artinya menyaring madu. Datang orang memanjat pokok kayu, dia ambil parang panjang, dia potong sarang lebah jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis, lalu kemudian tersangkut di atas kain, lilinnya tersangkut, lebahnya tersangkut, anak lebah tersangkut, rantingnya tersangkut, dahannya tersangkut, maka keluarlah madu. Itu bahasa Arabnya namanya nasuha. Apa makna nasuha? Menyaring dosa-dosa sehingga yang tinggal hanya amal soleh, yang sampah-sampah tersangkut. Sekarang susah nak minum madu yang asli, banyak palsu. Macam mana Ustaz, saya ni suka spesial minum madu, apa tanda madu ni asli? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah itu asli. Yang keempat, ini jangan diingat, lupakan. Yang keempat, apa itu keutamaan sedekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, sedekah itu tadfa'u mitatas su', menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal elok baik kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka cara untuk menolak mati su'ul khatimah ini adalah dengan cara sedekah. Banyak orang mati husnul khatimah, bukan ulama, meninggal di dalam Masjidil Haram sedang pakai ihram, selepas tawaf di belakang makam Ibrahim ketika sedang sujud terakhir. Itulah mati yang paling indah. Dalam wudhu sedang sembahyang, di sujud terakhir dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Meninggal, dibawa jenazah balik. Orang datang bertanya kepada ibunya, dia masih pemuda belia, apakah dia ulama? Dia bukan ulama. Kenapa dia mulia betul? Apakah dia pernah perang ke Palestina? Tidak. 2-3 hari selepas itu datang satu perempuan membawa budak kecil. Kamu siapa? Kami adalah orang yang tiap bulan dapat kiriman beras, minyak dan makanan dari pemuda ini. Saya maaf, seorang janda, ini anak-anak saya, dan dia selalu bagikan uang dia untuk makan. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, tiba-tiba selepas itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Sebab dia belum nikah, dia masih lajang. Allah menunjukkan bahwa kalau engkau berbuat sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan husnul khatimah. Bukan setakat diselamatkan dari su'ul khatimah, tapi mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir,
Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan syaitan. Tak betul. Malam kedua mimpinya sama. Engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia, salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali. Ini udah agak kuat. Tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi. Sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok, biasa saja. Bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau. Assalamualaikum. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan uang kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Selepas mendapatkan itu dia pun menangis, dia pun bersedih karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita tak boleh sembahyang sampai tegak lutut bengkak, kalau kita tak tergolong orang yang rajin puasa sunat berhari-hari, kalau kita bukan orang yang kuat berjihad fisabilillah, maka carilah satu pintu. Pintu itu bernama babus sedekah. Karena banyak yang sudah melaluinya dan mereka dimuliakan Allah, diselamatkan daripada su'ul khatimah. Yang ke berapa? Kelima. Saya sebetulnya ingat, saya nak cuba aja. Kalau jamaah masih ingat, itu maknanya mereka masih konsen lagi, masih sedar. Kalau dah terserah Ustaz lah nama berapa, kami pun dah nak balik ke dalam. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki yang lututnya bernanah menemui Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutut saya ni bernanah, tak sihat-sihat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya ingat satu hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Cuba engkau cari kampung yang di kampung itu tak ada air, kamu buat perigi. Perigi, di kampung saya namanya perigi. Lalu dia pun pergi ke kampung yang tak ada air, dia galikan perigi. Selepas itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, lutut dia sihat kering. Dia datang lagi kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Alhamdulillah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lutut saya sudah sihat. Apa hubungan lutut dengan sedekah? Rupanya setiap orang yang mengambil air untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memasak, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membagikan air ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraif. Semua ada saatnya. Beberapa kisah-kisah yang ajaib diceritakan oleh Syekh Abu Amr Al-Misri
dalam judul buku Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, judulnya Semua Ada Saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Boleh dicari di google.com. Semua ada saat. Lalu kemudian saya sampaikan hadis ini di masjid. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu saya turun dari masjid, saya pergi ke kereta, di parking, datang seorang jamaah. Memang yang Ustaz sampaikan tadi betul. Kata saya, memang betul. Takkan saya sampaikan tak betul? Apa maksud awak? Betul. Istri saya kena sakit kista sebesar duit di dalam, maaf, rahim dia. Kata doktor, ini mesti diambil, kalau tidak dia makin besar makin besar. Tapi kalau diambil, dicabut, operate, nanti akan, maaf cakap, tercabut rahim sekali. Dan kalau rahim tercabut, maka nanti tidak boleh mengandung. Mendengar itu istrinya menangis, suaminya tersenyum. Yang senyum budak kecil pula. Lalu kemudian rupanya istri dia tahu tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Maka dia pun bersedekah, 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 bersedekah. Selepas itu mereka pergi lagi medical check up ke hospital. Sampai di hospital dicek USG, rupanya kista itu makin kecil, 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 kecil dan hilang. Doktor tu pula bertanya balik, awak makan apa? Saya makan nasi, kata dia. Minum apa? Minum teh tarik. Saya amalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Kata doktor, awak tak perlu operate dan ini tidak perlu dibelah, dan rahim awak masih boleh mengandung. Istrinya tersenyum, lakinya pula menangis.